Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Oktavia dengan NIM 2302020008. Saya dari kelas Informatika A1. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 2. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Ada konsep memori utama. Memori utama adalah tempat penyimpanan data yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan program yang sedang dijalankan dan data yang diperlukan oleh program tersebut. Memori utama seringkali merujuk pada RAM yang berfungsi untuk menyediakan ruang penyimpanan sementara yang cepat diakses oleh prosesor. Selanjutnya ada cache memory. Cache memory adalah jenis memori yang lebih kecil dan lebih cepat dibandingkan dari memori utama. Cache menyimpan salinan data atau instruksi yang sering digunakan oleh CPU untuk mempercepat akses data. Dan yang selanjutnya ada register. Register adalah lokasi penyimpanan data kecil yang ada langsung di dalam CPU. Register memiliki waktu akses yang lebih cepat di antara semua jenis memori yang ada. Selanjutnya ada perhitungan waktu akses rata-rata, yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan CPU untuk mengakses data memori. Jadi, perhitungan ini menggabungkan waktu yang diperlukan untuk mengakses cache dan memori utama dengan mempertimbangkan kemungkinan cache hit dan cache miss. Apa sih cache hit dan cache miss? Nah, untuk yang selanjutnya itu ada simulasi cache hit dan cache miss yang menggambarkan bagaimana sih program pengambilan data yang terjadi di cache dan di memori utama. Sistem cache bekerja dengan cara menyimpan salinan data yang sering digunakan untuk mempercepat pengambilan data selanjutnya. Jika data yang dibutuhkan ada di cache, itu disebut dengan cache hit. Dan sebaliknya, jika data yang dibutuhkan tidak ada di cache dan harus diambil dari memori utama, itu disebut cache miss. Jadi, di sini bisa disimpulkan, cache hit itu terjadi ketika data yang dibutuhkan oleh CPU sudah ada di cache, sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan cepat. Sedangkan cache miss itu terjadi ketika data yang di cache tidak ada dan CPU harus mengakses memori utama yang memakan waktu yang lebih lama. Baik, untuk simulasinya di sini saya akan menggunakan aplikasi Python dan terlebih dahulu saya akan membuat codingnya di aplikasi Visual Studio Code. Untuk inputnya di sini ada cache time, artinya waktu yang diperlukan untuk mengakses data dari cache. Di sini nilainya 5. Untuk yang kedua itu ada memory time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengakses data dari memori utama. Ini nilainya 100. Dan yang terakhir ada hit rate. Ini adalah daftar hit rate yang digunakan dalam simulasi. Hit rate adalah seberapa sering CPU bisa menemukan data yang dibutuhkan di cache. Di sini misalnya ada 0,1 berarti 10%, 0,2 20% dan sampai 0,9 itu 90% data yang ditemukan di cache. Di sini ada fungsi untuk menghitung amat. Dan di sini rumusnya cache time ditambah 1 dikurang hit rate dan dikali oleh memory time. Baik, ini adalah hasil dari coding yang ditampilkan di Visual Studio Code. Ini adalah outputnya. Jadi penjelasannya, untuk hit rate yang 10%, dia menghasilkan nilai amat sebesar 95. Untuk yang 20% menghasilkan nilai amat 85. Jadi ketika 10% untuk yang pertama, ketika 10% data ditemukan di cache,
90% lainnya harus diambil dari memori utama. Jadi, amat lebih besar yaitu 95 nanodetik. Untuk yang selanjutnya itu ada hit rate 50%. Setengahnya masih harus diambil dari memori utama, maka amatnya bernilai 55 nanodetik. Dan untuk yang terakhir itu ada 90%. Jika data 90% ditemukan di cache, hanya sedikit yang perlu diambil dari memori utama, maka amatnya akan sangat kecil yaitu 15 nanodetik. Maka di sini kesimpulannya, dengan meningkatkan cache hit rate, kita bisa mempercepat proses data dan menurunkan amat. Ini adalah alasan kenapa banyak sistem komputer modern menggunakan cache memory untuk meningkatkan kecepatan akses data. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.